Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan apa yang telah kita bahas yang telah lalu, dan akhir pembahasan kita adalah siapa saja yang diharamkan menjadi imam ketika sholat berjamaah. Maka sekarang kita akan masuk kepada poin nomor 3, man tukrahu imamatuhu. Siapa yang dimakruhkan menjadi imam? Jadi ada beberapa kriteria. Kalau dia ada kriteria pada dirinya, maka dia hukumnya makruh untuk menjadi imam. Yang dinamakan makruh itu adalah lebih baik tidak dilakukan. Jadi sebaiknya dia jadi makmum. Kalaupun dilakukan, maka tidak mengapa dan tetap sah sholatnya. Tapi sebaik-baiknya dia tidak menjadi imam. Itulah yang dikategorikan makruh menjadi imam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, al-lahan, yaitu orang yang sering salah ketika membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, wa huwa katsirul lahni wal khata'i fil qiraa'ah wa hadza fi ghairil Fatihah. Lahan itu adalah orang yang sering melakukan kesalahan dalam baca Quran. Dan ini ketika yang dibaca bukan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah salah, maka kita tidak boleh sholat menjadi makmumnya. Apalagi ada orang yang bacaannya lebih bagus. Jadi kita kalau melihat ada orang menjadi imam, bacaan Al-Fatihahnya salah, ya, apalagi sampai maknanya bertolak belakang. Siratal ladzina an'amta, dibaca siratal ladzina an'amtu. Ini artinya sudah berbeda jauh. Ta dengan tu, kamu dengan aku, 180 derajat. Maka orang seperti ini haram hukumnya menjadi imam. Karena Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun sholat, tidak boleh salah. Tapi kalau seandainya Al-Fatihah itu salahnya adalah salah yang sifatnya tidak merubah arti, maka masih dimaafkan. Seperti membaca alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca alhamdulillah. Ini salah, tetapi masih dimaafkan karena lahannya lahan yang tidak jali. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah kesalahan bacaan Al-Quran selain Al-Fatihah, maka orang tersebut tidak layak menjadi imam. Kalau dia menjadi imam, maka hukumnya makruh. Ammal lahnu fil Fatihati bima yuhilul ma'na fala tasihhu ma'ahu shalat. Karena ketika salah dalam membaca surat Al-Fatihah, kesalahannya itu sampai merubah arti, maka salatnya tidak sah. Seperti tadi, an'amta jadi an'amtu. Ya. Kemudian kama madha wa dzalika liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum, yang mengimami masyarakat adalah orang yang paling ahli Al-Qur'annya. Ahli Al-Qur'an baik tentang bacaannya bagus, kemudian bacaannya benar, fasih, kemudian dia juga mengetahui tentang agama Islam, terutama hal yang berkaitan dengan sholat. Itu yang paling berhak jadi imam. Ya.
Dan ketika mengangkat seorang imam, maka diusahakan dipilih yang kriterianya aqra'uhum Qur'anan, yang paling bagus Al-Qur'annya. Oleh karena itu, ikhwana fiddin a'azzakumullah, maka ini sebuah isyarat bahwa untuk menentukan imam, ya, misalnya ada para takmir masjid rapat untuk menentukan siapa yang akan menjadi imam ratib. Ternyata yang menjadi acuan bukan masalah usia, ya, tapi yang menjadi acuan adalah siapa yang paling ahli Al-Quran, mencakup bacaannya bagus, pemahamannya terhadap agama bagus. Karena begitulah Rasulullah menjadi imam tetap, karena Rasulullah paling ahli Al-Quran. Setelah itu ditunjuk Abu Bakar, setelah itu kemudian Umar, setelah itu Utsman, kemudian Ali, dan seterusnya. Mereka-mereka adalah aqra'uhum Qur'anan, yang paling ahli Al-Qur'annya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, dan tidak boleh kita menentukan siapa yang menjadi imam ratib itu, tidak boleh acuannya adalah perasaan. Ini tidak enak ini, orang ini agak tua dimasukkan, walaupun bacaannya agak-agak kurang pas. Tidak boleh seperti ini. Oh, kalau ini donatur banyak kalau nyumbang, maka masukkan sebagai imam tetap, paling tidak untuk sholat zuhur, karena bacaannya nggak kedengaran, biar kalau salah tidak ketahuan misalnya. Oh, kalau yang itu dia itu orang yang antusias membantu kegiatan-kegiatan masjid dan lain sebagainya, berjasa buat kita, masukkan sebagai imam. Akhirnya dalam sepekan, ya, itu harinya kurang, kebanyakan imam. Imamnya ada 20, harinya cuman 7. Sehingga dibagi-bagi lagi dalam sehari, zuhurnya beda, asarnya beda, maghribnya beda, dan seterusnya, beda imam. Maka ini kurang pas. Yang lebih tepat adalah acuan yang ditunjuk sebagai imam tetap adalah orang yang paling ahli dalam Al-Quran. Kalau tidak demikian, maka yang akan terjadi adalah lahan, kesalahan bacaan. Yang mestinya panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Kadang-kadang karena mengikuti irama, kemudian yang mestinya mat tabi'i dibaca mat wajib muttasil misalnya. Mestinya cuma 2 ketukan dibaca jadi 7 atau 6 ketukan, 6 ketukan. Maka ini tidak tepat. Ya, itu kenapa terjadi demikian? Karena menentukan imam kadang-kadang dengan acuan perasaan gak enak. Ya. Atau kalau tidak demikian, maka yang terjadi adalah seorang imam menjadi imam tapi masyarakatnya tidak suka. Karena bacaannya keliru, karena sering lupa dan lain sebagainya. Ini termasuk poin nomor 2 nanti. Termasuk sholat yang makruh bagi dia menjadi imam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di sini para ulama mengatakan terutama ketika imam ratib berhalangan, maka hendaknya dia menunjuk pengganti yang memang paling tidak sama atau mendekati dia. Gak boleh sembarang-sembarang. Main tunjuk aja, kamu jadi imam. Pokoknya kelihatan pakai sorban besar jadi imam. Tidak begitu. Jadi ditunjuk orang yang sekiranya ahli dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu juga para ulama mengingatkan kepada kita, seyogyanya sebagai imam itu betul-betul bersungguh-sungguh mempersiapkan diri ketika hendak mengimami sholat. Beda ya, seorang mengimami sholat asal-asalan dengan betul-betul serius, sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, maka kita merasakan luar biasa nikmatnya sholat. Seperti kita sholat isya tadi, kita merasakan bagaimana nikmatnya sholat. Yang dibaca ya, itu cukup panjang padahal. Tadi yang dibaca cukup panjang. Tapi karena
nikmat rasanya. Bacaan bagus, sehingga kita tidak merasakan sholat yang agak panjang. Seperti itulah gambarannya. Jadi seorang imam itu betul-betul serius mempersiapkan dirinya ketika mengimami sholat. Berarti apa? Hafalannya dipersiapkan, diulang-ulang. Ya. Dahulu ketika kami belajar Al-Quran, itu guru kami menasihatkan, kalau mau membaca Al-Quran ketika menjadi imam, jangan sampai membaca ayat Al-Quran yang baru-baru dihafal dan masih kadang-kadang lupa ingat. Kenapa demikian? Kalau bacaan yang baru dihafal, surat yang baru dihafal, istilahnya masih hangat, ya. Yang masih mikir-mikir, yang kadang-kadang lupa, ketika maju menjadi imam, sudah hafalannya masih hangat, ditambah grogi, bisa hilang semua. Ya. Jadi bacalah bacaan Al-Quran yang sudah betul-betul dihafal 100%. Seperti kita sudah hafal Qul huwallahu ahad. Baru dipakai untuk mengimami. Kenapa demikian? Agar tidak terjadi kesalahan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita menjadi imam lalu menjadikan kesempatan menjadi imam itu ajang latihan. Ajang latihan mengasah hafalan kita sehingga banyak kesalahan. Kalau kita baca Al-Quran ketika mengimami lalu banyak salah, bisa dipastikan para makmum gerundel. Apa gerundel itu? Mangkel. Ini kok imam baca salah-salah, kapan selesainya? Di hatinya begitu. Nah, seperti ini membuat makmum marah, tidak suka. Ini salahnya sang imam. Makanya harus betul-betul serius. Ada sebuah ungkapan. Ungkapan sangat terkenal. Yang diucapkan oleh seorang yang sangat-sangat luar biasa dalam khutbahnya. Dialah menantu Rasulullah SAW, suami daripada Fatimah, yaitu seorang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan dalam kalimat yang terkenal, qimatu kulli imri'in fima yuhsinu. Bernilainya, mahalnya setiap orang itu tatkala ia melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu bernilai. Ya. Itu akan mendapatkan kehormatan. Artinya apa di sini? Ali bin Abi Thalib ingin menegaskan bahwasanya kalau kita ingin apa yang kita lakukan, pekerjaan kah, tugas kita kah, aktivitas apapun, kalau kita ingin bernilai, berharga di sisi manusia dan di sisi Allah, maka kerjakan tugas itu atau pekerjaan itu dengan semaksimal mungkin. Orang mengatakan dengan sepenuh hati. Ya. Baru bernilai. Jadi ungkapannya begini. Ketika kita mengimami sholat, laksanakan tugas ini dengan semaksimal mungkin, sungguh-sungguh mempersiapkan diri, tidak asal-asalan, sehingga tidak banyak keliru. Hasilnya maksimal, orang suka. Meskipun kita tidak berharap orang itu suka, pasti orang suka. Dan ini berlaku pada setiap pekerjaan atau aktivitas. Ya. Jadi kalau seorang dokter itu akan bernilai di sisi masyarakat, ya. Itu kalau dokter itu betul-betul serius mengerjakan tugasnya, memeriksa dengan bagus, kemudian menganalisa dengan baik, mendengar keluhan pasien, baru kemudian diperkirakan resep apa yang bagus, yang sekiranya bisa dengan izin Allah mengobati penyakit ini. Coba bayangkan kalau kita ke dokter, kita masuk ke ruangan dokter, kemudian hanya ditanya satu kata, sakit apa? Kita baru ngomong, panas Pak Dokter, langsung tulis resep. Tulis resep dikasihkan, ini resepnya bayar 200.000 karena spesialis. Bagaimana perasaan kita? Kita akan mengatakan, ini dokternya asal-asalan. Betul nggak? Dokter ini tidak menerima keluhan pasien. Dokter ini belum sempat mendengar keluhan saya tidak lega.
karena saya belum sempat menyampaikan apa penyakit saya yang sebenarnya, sehingga tidak bernilai. Dan seperti ini biasanya orang nggak suka, ya. Dan ada subhanallah sebagian ahli medis atau dokter itu begitu, baru masuk set kasih pulang, kemudian bayar. Loh kok cepat? Iya, karena penyakitnya sama dengan yang kemarin, begitu. Sehingga orang tidak puas. Demikian pula para pegawai apapun, pegawai negeri, pegawai swasta, perusahaan atau apapun, kalau ingin bernilai, maka kerjakan tugas semaksimal mungkin, sebaik mungkin, mencintai pekerjaan dan tidak asal-asalan. Pasti teman-temannya suka, bosnya suka, gaji bisa naik dan seterusnya. Tapi kalau asal-asalan, sudah hasilnya jelek, orang tidak suka, bosnya tidak suka, saat itulah jatuh martabatnya di sisi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita mengerjakan sesuatu semaksimal mungkin, itu adalah salah satu bentuk ibadah. Subhanallah, ini keistimewaan Islam ya. Kalau kita mengerjakan pekerjaan apapun dengan sungguh-sungguh, semaksimal mungkin, kita mencintai pekerjaan itu dan kita kerjakan tidak asal-asalan, itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, innallaha idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah itu mencintai salah satu kalian apabila mengerjakan suatu pekerjaan atau aktivitas, maka dia bersungguh-sungguh memaksimalkan. Jadi bukan asal-asalan. Ternyata kalau kita mengerjakan sesuatu apapun dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, itu dicintai oleh Allah. Kalau itu dicintai oleh Allah, berarti itu ibadah. Ibu-ibu di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, maksimalkan, sungguh-sungguh. Kalau masak, ya masak sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Maka selain itu nanti akan disuka suaminya, ya kan? Maka Allah mencintai dia. Karena Allah mencintai seorang hamba apabila mengerjakan suatu aktivitas betul-betul maksimal, sungguh-sungguh, sebaik-baiknya, dan tidak asal-asalan. Dan juga ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Maka semua profesi begitu. Bahkan profesi-profesi yang berkaitan dengan ilmu sama. Bahkan seorang guru akan bernilai, berpahala di sisi Allah, dan bernilai di mata masyarakat, terutama murid-muridnya, ketika sang guru itu semaksimal mungkin mengajarkan ilmunya kepada muridnya, tidak asal-asalan. Ya, karena memang ada sebagian guru itu hanya sekedar menjalankan tugas. Yang penting absen, kemudian ada di tempat, pulang. Lalu muridnya suruh nyatet terus. Maka kita akan mengatakan, ini guru yang tidak baik. Kita nggak dapatkan ilmu, tidak pernah diterangkan, disuruh nyatet terus. Kapan penjelasannya? Tapi kalau seorang guru semaksimal mungkin mengajarkan dengan baik, berusaha memahamkan murid-muridnya semaksimal mungkin. Kalau enggak paham, diulangi. Ini guru yang luar biasa. Murid atau wali murid akan mengatakan, ini guru yang sabar, ini guru teladan, dan lain sebagainya. Karena ada sebagian guru ngajar, paham enggak paham, ya wis terserah. Ada enggak seperti itu? Ada. Ini guru yang tidak maksimal. Dia mengajar tidak jadi ibadah. Tapi kalau mengajar maksimal, berusaha memahamkan muridnya dengan sebaik-baiknya, dia dapat pahala dari Allah, dicintai oleh Allah. Dan dia pun mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan dia dicintai oleh murid-muridnya, meskipun dia tidak minta dicintai oleh muridnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, kita lanjutkan. Yang kedua, termasuk yang dimakruhkan menjadi imam salat berjamaah, man amma qauman wa hum lahu karihun au yakrahu aktsaruhum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra
rajulun amma qauman wa hum lahu karihun al-hadis. Yang kedua, dimakruhkan menjadi imam salat adalah orang yang mengimami salat tapi makmumnya atau sebagian besar makmumnya tidak suka kepada dia. Jadi imam tapi makmumnya benci dia. Maka orang seperti ini hukumnya makruh menjadi imam salat berjamaah. Sekarang pertanyaannya, maksudnya makmum benci kepada imam ini gimana sih? Para ulama menjelaskan ada dua catatan untuk memahami yaitu kalimat ini. Ketika Rasulullah mengatakan ada 3 kelompok yang mana salatnya tidak terangkat ke langit meskipun hanya sejengkal. Jadi amalan itu akan diangkat oleh Allah ke langit. Ya. Diterima. Nah, ini tidak akan terangkat sejengkal pun dari kepalanya. Yaitu diantaranya adalah orang yang menjadi imam salat sementara para makmumnya tidak menyukainya. Catatan atau yang pertama yang harus dipahami adalah maksudnya di sini adalah kalau kebanyakan makmum tidak suka dia. Artinya apabila yang tidak suka 1-2 maka ini tidak dianggap. Tetap dia boleh menjadi imam. Lalu catatan yang kedua, maksud daripada makmumnya membenci imam itu yaitu karena ada alasan yang benar. Ini yang makruh. Jadi para makmum benci imam karena ada alasan yang benar. Apa alasan yang benar? Kezaliman yang ada pada sang imam. Sekali lagi, maksud daripada dimakruhkan seorang imam mengimami salat jamaahnya itu ketika apa? Ketika para makmum membenci imam tersebut karena ada alasan yang benar, yaitu adanya kezaliman pada seorang imam. Disebutkan oleh para ulama seperti orang tersebut atau imam tersebut yaitu meremehkan sholatnya, sembarangan dalam sholatnya, pakaiannya sembarangan, wudhunya sembarangan, kemudian ya pokoknya nggak rapi lah, sehingga tidak disukai oleh orang. Kebersihan juga tidak dilakukan. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, atau dia ini melakukan hal-hal yang makruh dalam sholat. Contohnya apa? Kalau sholat kadang-kadang noleh, sholat noleh, sebentar-sebentar noleh, tanpa ada kebutuhan. Kemarin kita sebutkan menoleh itu makruh. Tapi kalau ada kebutuhan yang syar'i maka dibolehkan dan tidak membatalkan sholat. Ini enggak. Imam ini sholat tapi kadang-kadang noleh tanpa ada alasan syar'i. Maka orang seperti ini hukumnya makruh menjadi imam sholat. Atau misalnya sering bergerak dengan gerakan-gerakan yang sia-sia. Ya. Gerakan-gerakan yang sia, mungkin dia ribet sama pakaiannya. Ya, kemudian lirak-lirik, maka seperti ini makruh menjadi imam sholat berjamaah. Atau khusyuknya kurang, ya, dan lain sebagainya. Atau disebutkan oleh para ulama, yaitu imam yang memiliki kebiasaan berbuat dosa, baik dosa yang berkaitan dengan pribadinya atau yang menjalar mengenai orang lain. Contoh disebutkan sang imam ini misalnya peminum khamr. Ya. Peminum khamr. Dan tidak mau tobat. Lalu jadi imam. Maka seperti ini sholatnya atau dimakruhkan bagi dia menjadi imam sholat. Atau misalnya orang ini terkenal dengan yaitu makan sesuatu yang haram. Misalnya dia punya usaha tapi usahanya riba. Ya. Usahanya itu adalah membungakan uang. Meminjami orang-orang miskin uang
kemudian mengembalikan ada bunganya 10%, 15% atau kurang daripada itu, maka orang seperti berarti fasik. Fasik itu termasuk zalim. Maka orang seperti ini hukumnya makruh menjadi imam sholat berjamaah. Atau misalnya disebutkan juga oleh para ulama, orang yang diketahui oleh masyarakat bahwa orang ini rajin hutang tapi tidak rajin bayar. Ya. Ini termasuk fasik. Kalau hutang rajin. Setiap ada orang yang punya rezeki dimintai pinjam. Tapi untuk membayar seingatnya. Tapi banyak lupanya. Ketika waktunya membayar, ngilang. Terkenal demikian. Maka orang seperti ini hukumnya makruh menjadi imam sholat. Atau orang-orang yang memiliki kegemaran mengamalkan amalan-amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Maka ini juga termasuk makruh menjadi imam sholat berjamaah. Atau orang yang suka menggunjing. Jadi di mana-mana membuat majelis menggunjing. Ghibah. Maka orang seperti ini makruh hukumnya menjadi imam sholat. Ya. Dan lain sebagainya dari berbagai macam kemaksiatan. Adapun kalau dia menyekutukan Allah, jelas-jelas misalnya berdoa kepada selain Allah, maka orang seperti ini haram hukumnya menjadi imam, bahkan sholatnya tidak sah karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bawahnya menyekutukan Allah, dosa-dosa selain syirik, maka inilah maksudnya. Mereka-mereka yang jatuh kepada perbuatan dosa besar atau kecil, maka makruh hukumnya menjadi imam sholat. Bahkan sebagian para ulama memasukkan, ya mohon maaf ya, ini sebagai tambahan wawasan ilmu, sebagian para ulama memasukkan termasuk makruh hukumnya orang yang biasa merokok. Ya. Kenapa demikian? Karena merokok itu adalah merusak kesehatan. Jadi hukumnya makruh menjadi imam. Cari imam yang tidak punya kebiasaan merokok. Itu dikatakan sebagian ulama begitu. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Lalu yang ketiga, yaitu orang yang dimakruhkan menjadi imam salat, man yukhfi ba'dal huruf wala yafsahu wa kadza man yukarriru ba'dal huruf kal fa'il ladzi yukarrirul fa wat tamtam alladzi yukarrirut ta wa ghairaha wa dzalika min ajli ziyadatil harfi fil qiraah. Yang ketiga yang dimakruhkan menjadi imam salat adalah orang yang ketika membaca huruf-hurufnya itu tidak jelas. Ya. Kan dalam baca Quran itu kan ada ilmu tajwid. Jadi haknya kurang jelas. Antara hak dengan hak itu tidak jelas. Ya. Ain tidak jelas, kadang-kadang dibaca hamzah. Ya. Alaihim dibaca alaihim. Ini makruh. Atau seperti yang ada di sebagian orang kita, ya, ain itu dibaca nga, a dibaca nga, ya, wala a'budu wala abiduna ma'abud wala ngabiduna ma'abud. Nah ini juga termasuk makruh menjadi imam. Atau misalnya ini ada di Jawa Barat sebagian mereka itu tidak bisa membaca fa. Ya. Kalau fa itu dibaca pa. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maka seperti ini maksudnya fitnah pakai fa, tapi nggak bisa. Maka orang seperti ini makruh menjadi imam salat. Selagi di belakangnya ada orang-orang yang bisa membaca dengan benar. Kecuali kalau semua begitu, tidak makruh jadi imam. Tapi kalau ada yang lebih baik, maka dia makruh menjadi imam. Beliau mengatakan lagi, atau tidak fasih, seperti mengulang-ulang beberapa huruf. Ya, apa itu? Ka al-fa-fa
yaitu orang yang kalau mengucap fa ya itu berulang-ulang. Orang kalau bahasa kita itu apa istilahnya? Kalau ngulang-ulang itu apa namanya? Apa? Lupa nah. Gagap. Ya. Bacaannya gagap. Fasabbih itu bacanya fasabbih gitu. Misalnya. Ini disebutkan al-fa', orang ketika membaca fa itu diulang-ulang fa-nya. Ya. Atau tam-tam. Tam-tam itu orang kalau membaca ta diulang-ulang taknya. Ya. Tatabat gitu. Diulang-ulang. Kemudian wa ghairuhuma, seperti di kitab banyak yang sulit membaca ra. Ya. Ra itu lo gitu. Maka seperti ini makruh menjadi imam salat selagi ada makmum yang lebih baik bacaannya. Tapi kalau semuanya begitu, maka tidak makruh. Nah, alasannya kenapa ini makruh? Karena akhirnya ada tambahan huruf yang mestinya tidak ditambah. Ya. Jadi seperti ini, makruh hukumnya menjadi imam dalam sholat. Sama ketika membaca alif atau hamzah diulang-ulang. Ya. Gagapnya apapun, maka ini termasuk yang makruh. Dicari orang-orang yang tidak gagap dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita kalau ingin bacaan kita bagus, maka belajar Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang zamannya modern, itu banyak belajar Al-Quran baik online maupun offline, semuanya ada. Tinggal kita mau atau tidak. Kita bisa memperbaiki bacaan. Kalau kita sudah berumur banyak, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki bacaan kita. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, ditambahkan lagi oleh para ulama, yaitu diantara yang menjadi makruh atau orang itu makruh hukumnya menjadi imam sholat, seorang imam kalau mengimami sholat itu selalu memejamkan mata, misalnya, ya. Karena memejamkan mata ketika sholat itu makruh. Lah kalau dia itu selalu ketika menjadi imam selalu merem, maka ini makruh. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, yaitu seorang yang tidak memperhatikan sunnah-sunnah dalam sholat. Misal, di dalam tasyahud awal Nabi SAW memberikan contoh kalau duduk itu duduk iftirash, duduk tegak. Kalau tasyahud akhir, maka duduknya adalah duduk tawarruk, duduk miring. Lah ada imam sembarangan kalau duduk. Mau tegak ya tegak, mau miring ya miring. Waktunya tegak dia miring, waktunya miring dia tegak. Sembarangan, asal-asalan. Maka orang seperti ini pun juga termasuk makruh hukumnya menjadi imam di dalam sholatnya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, ditambahkan lagi oleh para ulama, yaitu orang yang secara lahiriah tidak khusyuk dalam sholatnya atau kurang sekali khusyuknya. Misal terlalu cepat, ada sih khusyuk tapi sangat singkat. Orang-orang kadang-kadang bisa mengejar, kadang-kadang tidak bisa mengejar. Maka seperti ini hukumnya makruh menjadi imam. Kita lanjutkan ikhwana fiddin azakumullah. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, maudhi'ul imam minal ma'mumin. Posisi imam dengan makmumnya. Kita tahu di dalam salat berjamaah kadang makmum itu banyak, kadang sedikit. Bahkan kadang cuma satu orang. Ya. Lah bagaimana posisinya? Sekarang dijelaskan. As-sunnah taqaddumul imam 'alal ma'mumin fayaqifuna khalfal imam idza kanu itsnaini fa aktsara. Yang disunahkan adalah imam itu maju berada di depan dan para makmum di belakangnya. Ini jelas. Maka para makmum berdiri di belakangnya imam
apabila jumlah makmum 2 ke atas. Jadi kalau 2 makmum, ini laki-laki maksudnya ya, maka berada di belakang, bukan di samping kanan kiri. Di belakangnya imam. Kenapa demikian? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati taqaddama wa qama ashabuhu khalfah. Karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat berjamaah dia maju ke tempat imam, lalu kemudian para sahabatnya berbaris di belakangnya. Wali Muslimin wali Abi wa Abi Dawud, dan riwayat Muslim serta Abu Dawud, anna Jabiran wa Jabbaran waqafa ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi. Ini sebuah kejadian yang menguatkan bagaimana posisi 2 orang makmum itu di belakangnya imam. Pernah kejadian seorang sahabat bernama Jabir dan sahabat yang lain Jabbar. 2 nama yang mirip. Jabir, Jabbar. Keduanya ini berdiri, yang satunya di sampingnya Rasulullah, ya. Yang satunya lagi di samping kanannya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua tangannya Jabir dan Jabbar, lalu kemudian diberdirikan, yaitu didorong ke belakangnya. Jadi Rasulullah di tengah, tiba-tiba Jabir di kanan, Jabbar di kiri. Ketika sholat berjamaah, lalu dipegang tangannya masing-masing, didorong ke belakang. Kemudian keduanya berdiri di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliqauli Anas radhiyallahu an, lamma shalla bihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil bait, tsumma ya'um Rasulullah wa naqumu khalfahu wa yusalli bina. Dan hal ini didasari oleh perkataan Anas bin Malik, tatkala salat dengan manusia Nabi itu menjadi imam, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka, dan kami pun para sahabatnya Nabi berdiri di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah meneruskan salat mengimami kami. Ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Nanti ada keterangan dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud, pernah ada keterangan bahwasanya dahulu Ibnu Mas'ud itu sholat menjadi imam, kemudian 2 muridnya berada di kanan dan kiri. Dan ini riwayat yang sahih. Tapi para ulama mengatakan yang lebih tepat adalah kalau 2 makmum maka di belakangnya imam, bukan di kanan dan kirinya. Adapun perbuatan Ibnu Mas'ud sholat bersama 2 orang, yang satu di kanan, yang satu di kiri, ya, maka ini dibawa kepada kondisi darurat. Seperti misalnya tempatnya sempit, boleh bersaf, berjajar, tidak pakai maju imamnya karena tempatnya sempit, maka imamnya berada di tengah, sejajar dengan saf kaum muslimin. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, itu kalau makmumnya 2 ke atas. Lalu bagaimana kalau makmumnya 1 orang? Beliau mengatakan, wa yaqifur rajulul wahidu an yaminil imami muhadhiyan lah. Apabila makmumnya 1 orang laki-laki, maka dia berdiri di samping kanannya imam sejajar dengan imam. Kalimat sejajar dengan imam nanti akan ada keterangan, ini tidak disepakati oleh para ulama. Ya, ada perbedaan pendapat. Nanti akan ada yang mengatakan bukan sejajar tapi mundur sedikit. Nanti kita lihat mana yang lebih kuat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam adara Ibnu Abbas wa Jabiran ila yaminihi lama waqafa an yasarihi. Apa alasannya? Kalau 1 makmum laki-laki itu berdiri di kanannya imam sejajar, karena Rasulullah SAW pernah di malam hari sholat, lalu kemudian Ibnu Abbas, ya, berdiri di sisi kirinya Nabi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sholat, kemudian Jabir berdiri di sisi kirinya Nabi. 2 peristiwa ini semuanya yaitu
dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirubah oleh Rasulullah, dipegang ya, kemudian diputar dari arah belakangnya lalu diletakkan di sebelah kanan. Dan tidak ada keterangan yaitu mundur sedikit. Karena disebutkan an yaminihi, fa adarahu an yaminihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutar, yaitu Ibnu Abbas yang tadinya di kiri diputar ditaruh di kanannya. Dan di situ tidak ada keterangan yaitu Ibnu Abbas mundur sedikit daripada Nabi. Dari sinilah sebagian para ulama mengatakan berarti kalau ada satu makmum laki-laki ya, dan imam tentu saja satu imamnya, maka berdirinya sejajar dengan imam, makmum di kanan, imam di kiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pembahasan tentang imam yang jumlahnya satu orang. Maka masalah berada di sisi kanan ini disepakati oleh para ulama. Jadi kalau masalah di sisi kanan bukan di kiri, sepakat para ulama itulah yang sebaiknya. Jadi satu orang makmum itu berdirinya di kanannya imam, tidak ada perbedaan pendapat. Yang ada perbedaan pendapat itu adalah apakah sejajar atau mundur dikit. Ya. Ini yang ada persisian pendapat. Banyak di kalangan para ulama mengatakan bahwasanya sebaiknya makmum yang satu orang itu yang ada di kanannya imam itu mundur sedikit. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Hasan ibnul Hasan sahibul Imam Al-Hanafi. Beliau mengatakan yambaghi an takuna asabi'uhu 'inda aqibil imam. Selayaknya seorang makmum laki-laki berdiri di kanannya imam tadi, itu hendaknya ujung-ujung jari jemarinya, jari jemari kakinya itu berada di tumitnya imam. Jadi ini imam, kakinya imam, ini makmumnya begini. Ya. Ini perkataan dalam mazhab Hanafi. Kemudian dalam mazhab Syafi'i juga demikian. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan qala ashabuna, para ulama mazhab kami mengatakan yustahabu an yakifal ma'mumu dunahu qalilan. Bagi satu makmum yang salat berjamaah dengan imam, maka dianjurkan makmum tersebut untuk berdiri di samping kanannya imam dengan apa? Mundur sedikit. Demikian pula dikatakan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Intinya banyak sekali para ulama yang mengatakan bahwa ketika makmum itu satu orang, maka makmum berdiri di kanannya imam tetapi agak mundur dikit. Atau kalau nggak mundur dikit, ya imamnya yang maju dikit. Kalau ditanya apa dalilnya, ya, ini yang paling penting ikhwan. Setiap ada perbedaan pendapat, maka kita harus mencari tahu apa alasan atau dalilnya. Disitulah letak kekuatan pendapat. Ternyata rata-rata mereka tidak menyebutkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka mengatakan bahwasanya dalilnya adalah liyufarriqa bainal imami wal ma'mum wali khawfit taqaddum. Itu alasannya. Jadi alasan mundur tadi itu bukan dari ayat Quran, bukan dari hadis. Tapi apa? Untuk membedakan mana imam, mana makmum. Jadi kalau yang mundur dikit berarti makmum, yang maju dikit berarti imam. Kemudian yang kedua alasannya, ditakutkan nanti makmum itu geser akhirnya lebih maju. Padahal yang maju itu mestinya imam. Jadi kalau sejajar begini, ditakutkan kemudian tidak merasa lalu maju. Sehingga apa? Sehingga lebih ke depan daripada sang imam. Itu alasannya. Apa artinya di sini? Ini adalah alasan ijtihadiyah. Alasan-alasan yang digali oleh para ulama. Sementara kelompok yang pertama tadi mengatakan dalilnya jelas. Rasulullah memutar Ibnu Abbas, tadinya di kiri, diputar, ditaruh kanan. Tidak ada kejelasan mundur dikit atau maju dikit, tidak ada. Berarti sejajar. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapinya? Kita diuji seperti ini.
kita ini mau ikut ya, yang mana? Ketika ada perselisihan pendapat, dan sekali lagi perselisihan pendapat yang sifatnya ijtihadiyah itu tidak boleh menjadi bahan yaitu kemudian pertengkaran, tidak boleh. Ya. Dan kita tetap menghormati pihak yang berseberangan dalam masalah seperti ini. Dan memang ini berbeda-beda para ulama, kemudian mereka tidak mempermasalahkan. Yang penting kita ini mengambil pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Kalau yang lain tidak mau, masing-masing tanggung jawab dengan apa yang diamalkan. Nah, sekarang pendapat yang pertama tadi, ya, seperti yang dalam kitab ini, itu makmum satu orang berdiri di kanannya imam sejajar dengan imam. Kenapa demikian? Karena banyak hadis menjelaskan, seperti Ibnu Mas'ud juga pernah sholat di samping kirinya Rasulullah, lalu diputar, ditaruh di kanan. Tidak dijelaskan mundur dikit makmumnya atau maju dikit imamnya. Ini penguat. Lalu yang kedua, bahkan ada hadis atau perbuatan sahabat Nabi yang jelas-jelas ada kalimat sejajar. Ini asar namanya, perbuatan sahabat. Kita bacakan, yaitu dari Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, aku hendak menemui Umar ibn al-Khattab di Hajirah, ya, di tempat terbuka. Fawajadtuhu yusabbih, ternyata aku dapati Umar ibn al-Khattab sedang sholat. Fakumtu wara'ahu, ya. Lalu aku pun ikut sholat berdiri di belakangnya, sendirian Ibnu Mas'ud. Jadi Umar, kemudian Ibnu Mas'ud ikut sholat di belakangnya. Umar sedang sholat. Apa yang terjadi? Faqarrabani hatta ja'alani hida'ahu an yaminih. Lalu Umar menarik aku, kemudian mendekatkan aku, kemudian memberdirikan aku di samping kanannya sejajar dengan beliau. Ada kalimat ja'alani hida'ahu an yamini. Beliau, yaitu Umar, meletakkan aku sejajar dengan dia di sisi kanannya. Hadits ini riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Ada lafadznya demikian. Kemudian ada lagi tambahan fatwa dari tabi'i. Jadi terus menerus ini. Apa itu? Dari Ibnu Jurayj. Beliau mengatakan, qultu li Atha, aku bertanya kepada Atha. Atha ini seorang tabi'i, generasi tabi'i. Ar-rajulu yusalli ma'ar rajul aina yakunu minhu. Wahai Atha, kalau ada seorang laki-laki salat bersama seorang laki-laki yang lain, di mana berdirinya? Qala ila shikkihil aiman. Lalu Atha menjawab, di samping kanannya. Qultu ayuhadi bihi hatta yasufa ma'ah. Lalu Ibnu Jurayj bertanya lagi kepada Atha, wahai Atha, apakah makmum itu berdiri di sisi kanannya sejajar, ya, dan tidak, yaitu maju dikit atau mundur dikit? Qala na'am. Atha mengatakan ya. Kemudian Ibnu Jurayj bertanya lagi, atuhibbu an yulsiqa bihi hatta la yakuna bainahuma furjah? Qala na'am. Apakah engkau ingin kalau ada satu orang itu menjadi makmum, apakah engkau ingin supaya menempel antara makmum dengan imamnya, sejajar tadi nempel atau renggang? Maka Atha mengatakan, ya, aku ingin supaya mereka rapat nempel. Nah, ini sekaligus menguatkan apa yang kita katakan, bahwa seorang makmum, satu orang laki-laki, kalau salat bersama imam, maka berdiri di sisi kanannya, dan pendapat yang lebih kuat adalah sejajar, tidak harus mundur, yaitu satu telapak kaki atau yang semisal, sebagaimana riwayat-riwayat dari Umar, dari Atha, bahkan riwayat secara zahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita katakan ini bukan perkataan kita-kita ya, tapi ini adalah pendapatnya Imam Bukhari juga.
Imam Bukhari termasuk yang berpendapat kalau ada dua orang laki-laki ingin salat berjamaah, satu imam satu makmum, maka makmum dan imam sebaris, kiri dan kanan, sejajar. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menulis sebuah bab. Beliau mengatakan babun yaqumu an yaminil imam bihidaihi sawa'un idza kana sawa'an idza kanat nain. Beliau mengatakan, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, penjelasan atau bab yang menjelaskan tentang posisi makmum itu di sebelah kanannya imam sejajar benar-benar sama apabila mereka jumlahnya dua, satu imam satu makmum. Artinya ikhwan fillah azakumullah, kembali kepada hukum asal ini adalah masalah khilafiyah. Tidak perlu kemudian kita gontok-gontokan masalah ini. Yang berpendapat sejajar dengan imam silakan, karena memang ada dasarnya dan memang ada pendapat-pendapat disebutkan dari kalangan para sahabat Nabi. Bahkan Imam Bukhari kalau dia berpendapat mundur sedikit, ya sekiranya cukup satu telapak kaki saja mundurnya, maka ini pun juga pendapat para madhab atau para imam madhab yang diketahui seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, tadi kita katakan alasan yang berpendapat bahwa makmum satu orang itu mundur dikit, itu alasannya apa? Agar dibedakan mana imam mana makmum. Maka dijawab oleh pendapat seperti pendapatnya Imam Bukhari, tidak perlu mundur dikit. Kenapa demikian? Karena untuk membedakan mana imam mana makmum sudah jelas. Pertama, dengan posisi imam di kiri, makmum di kanan, sudah ketahuan mana imam mana makmum. Yang kedua, diketahui mana imam mana makmum. Yang mengeraskan takbir adalah imam. Ya. Lalu alasan yang kedua, yang ketiga, diketahui mana imam mana makmum. Yang namanya imam itu gerakannya lebih dulu, sementara makmumnya ngikut di belakangnya, ngikut setelahnya. Maka dari sini kita katakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah kalau makmum itu satu orang, maka dia berdiri di samping kanannya imam sejajar, tidak perlu atau tidak harus mundur sedikit, atau tidak perlu juga imam mundur sedikit. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan. Wa yasihhu wukuful imami wastal ma'mumin. Kalau seandainya misalnya ada 3 orang salat berjamaah, imamnya berdiri di tengah-tengah makmum, jadi satu shaf, jadi makmum, imam, makmum, tidak pakai maju maksudnya, maka ini sah. Kenapa demikian? Karena li'anna Ibnu Mas'ud shalla baina Alqamah wal Aswad. Karena hal itu pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud mengimami Alqamah dan Al-Aswad. Keduanya ini murid beliau. Jadi Ibnu Mas'ud sebagai imam sejajar dengan 2 muridnya, dan Ibnu Mas'ud berada di tengah-tengah. Ini boleh. Tetapi yang lebih baik seperti yang dilakukan Rasulullah maju. 2 makmum berada di belakang. Waqala, Ibnu Mas'ud mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Demikianlah aku pernah melihat Rasul melakukan hal ini. Lakin yakunu dzalika muqayyadan bihalidh darurah. Tapi bolehnya seperti ini kondisinya itu pada kondisi darurat saja. Seperti tempatnya sempit, ya. Masih sah. Wa yakunul afdalu wal wuqufu khalfal imam. Yang afdal kalau makmumnya 2 ke atas, maka mereka berdiri bersaf di belakangnya imam. Wa takunu an-nisa'u khalfa sufufir rijal. Adapun kaum wanita, maka mereka tidak berbaris dengan kaum laki-laki, tetapi wanita berbaris di belakangnya kaum laki-laki. Li hadithi Anas radhiyallahu an
didasari oleh hadis Anas bin Malik, "Safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina." Jadi ini kisahnya adalah ketika Anas di rumah itu tinggal bersama neneknya, namanya Mulaikah. Mulaikah ini bikin masakan, lalu mengundang Rasulullah untuk makan ke rumahnya. Di situ ada Anas. Anas ini pembantunya Rasulullah. Jadi Anas bersama neneknya mengundang Rasulullah untuk makan. Dan Rasulullah mau diundang oleh orang yang nggak punya pembantunya. Ya, kalau kita mungkin, sebagian kita mungkin tidak mau kalau diundang pembantunya. Kalau Rasulullah tidak ada masalah. Maka datanglah Rasulullah di rumahnya Anas, makan dengan baik. Setelah makan, Rasulullah mengajak sholat berjamaah di tempat rumahnya Anas, supaya dijadikan tempat itu sebagai musola dalam rumah. Makanya sebagian para ulama mengatakan salah satu sunnah Rasul, ya, dalam rumah itu diadakan tempat sholat untuk penghuni rumah, terutama wanita. Ada tempat khusus. Ini termasuk sunnah. Kalau enggak masalah. Orang sholat di kamar boleh, perempuan sholat di kamarnya boleh, di ruang tengah boleh, ya. Tapi ada sunnah Rasul dari kisah ini, kemudian tempat itu dijadikan khusus tempat sholat di dalam rumah. Ya kalau bisa nggak apa-apa. Kalau ada kemungkinan kita buat, ya. Nah, setelah sholat maka Rasulullah SAW pulang. Bagaimana cara sholatnya? Dikatakan oleh Anas, aku bersama anak kecil yatim. Jadi di rumahnya Anas itu ada anak yatim yang diasuh. Jadi Anas, anak muda, bersama anak yatim yang belum balik, ya. Yang namanya yatim belum balik, ya. Yatim itu man faqada abahu walam yablugh. Itu yatim. Yaitu anak yang kehilangan ayahnya seperti meninggal dunia, bukan bercerai, ya. Kalau bercerai bukan yatim, masih ada bapaknya. Anak yang kehilangan ayahnya dalam kondisi belum balik, ini yatim. Kenapa yatim? Beda dengan yang lain. Yatim ini beda dalam Islam. Yatim ini ada anjuran kaum muslimin untuk menyantuni, mengayomi, memberikan kebutuhannya, menyayangi mereka. Itu pahalanya luar biasa. Di antara pahalanya kalau kita ini mau menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim, memenuhi kebutuhan anak yatim, kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Saya bersama orang-orang yang mengayomi anak yatim di dunia itu seperti begini di surga kelak. Seperti dua jari ini, dekat. Ya. Nah, di rumah Anas, subhanallah, Anas ini orang miskin. Ya. Tapi ada peliharaan anak yatim. Ketika Rasulullah salat di rumahnya Anas, maka bagaimana menyusun safnya? Rasulullah paling depan, di belakangnya satu baris Anas bersama anak kecil yatim, kemudian neneknya berdiri sendirian di belakang. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang wanita atau wanita tidak boleh sejajar dengan kaum laki-laki. Apalagi di depannya kaum laki-laki, apalagi menjadi imam salatnya kaum laki-laki. Para ulama mengatakan itu batal. Bahkan para ulama mengatakan meskipun jumlahnya satu orang, ya, maka perempuan tetap bersaf sendirian di belakangnya kaum laki-laki. Oleh karena itu ikhwanna fiddin azakumullah, berbeda kalau seorang laki-laki, ya, tidak boleh sendirian di belakang. Dia harus nempel bersama sang imam. Tetapi kalau ada perempuan, di situ ada laki-laki, maka perempuan harus di paling belakang. Tidak boleh bersaf. Bahkan para ulama mengatakan, Mulaikah ini, neneknya Anas ini, kan neneknya sendiri. Mahram. Tapi tetap tidak berbaris, bersaf, sejajar dengan Anas, meskipun keluarga sendiri. Dan ini menunjukkan demikianlah ketika kita sholat bersama keluarga, perempuan tidak boleh sejajar dengan laki-laki. Allahu a'lam. Tapi ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita dalam segala kebaikan dan melaksanakan apa yang merupakan itu adalah ilmu untuk kemaslahatan kita semua.
Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Dan kami serahkan waktunya kepada moderator kita. Silakan.